Hello my friend, this is Pungta. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ko Julius di podcast kesayangan kita, podcast Rani Pungta. Asik, sekarang udah sampai episode ke-7. Cukup luar biasa ya kalau buat aku pribadi, karena aku tuh tipikal orang yang cepet bosen sebenarnya ketika melaksanakan sesuatu. Kayak tadi barusan ngobrol sama temanku, dapat kayak peribahasa mungkin, angkat tangan telek ayam gimana, intinya kayak semangat di awal tapi ngelokro atau lemes di akhir gitu. Dan aku tipikal orang kayak gitu, jadi ketika melakukan sesuatu, memulai sesuatu tuh semangat banget gitu, berapi-api, terbakar bahkan. Cuma kemudian nanti di akhirnya pelan-pelan surut semangatnya gitu. Nah, tapi untuk ini entah ya, karena aku tidak memiliki target, aku tidak memiliki ekspektasi apapun, sehingga ketika aku menjalaninya let it flow gitu loh, mengalir. Dan ternyata sampai titik ini tuh apa yang aku jalani itu di luar ekspektasi. Malah aku merasakan semangat yang konsisten, mungkin bisa dikatakan, yang terus ada gitu semangatnya untuk melakukan ini. Dorongan itu selalu ada. Jadi kayak nanti siang gitu, nanti aku kepikiran soal Pungta yang semalam, cuma kemudian aku terdorong untuk nanti nggak sabar untuk buat Pungta lagi, menutup hari gitu. Jadi kayak menutup hari dengan Pungta itu menjadi sesuatu yang aku tunggu-tunggu gitu. Dan aku sangat bersyukur bisa merasakan ini gitu. Jadi kayak sampai di episode ke-7 ini, aku bersyukur lah bisa berada di titik ini. Dan ini mungkin masih menjadi awal. Aku berharap ini akan terus berlangsung, entah sampai episode berapa. Yang penting kayak untuk waktu yang lama ya. Tapi aku gak berekspektasi apa-apa sih. Intinya aku merasa senang, merasa bersyukur bisa melakukan ini setiap harinya gitu. Oke, langsung aja mungkin ya. Pada hari ini seperti biasa kita akan membaca kitab suci bersama dan kemudian merenunginya untuk mencari titik-titik pencerahan yang sekiranya berguna bagi hidup kita, untuk menjadi kekuatan penopang kita menjalani hari-hari gitu. Oke, aku searching tadi, dan hari ini pembacaan diambil dari Injil Matius 18:21 sampai 19:1. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai ya. Sebelumnya mari kita siapkan hati, kita buka dengan tanda kebenaran Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lihat. Pembacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta.
Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ini salah satu bacaan yang aku suka itu, karena sangat relevan ya. Kita nggak perlu berpikir berat untuk langsung mengetahui pesan utama dari perikop ini itu, bacaan ini. Dan tentu ini sangat relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, siapapun kita ya, karena ini soal maaf, soal pengampunan, dan ini adalah bagian yang gak bisa kita lepaskan dari hidup kita sehari-hari. Nah, jadi di sini ini dimulai dari pertanyaan. Sekali lagi, yang bertanya adalah Petrus ya, yang kalau kemarin itu ketika masalah bea, pembayaran bea di Bait Allah, Petrus lagi itu dia yang diajak menjadi tokoh utama juga ya dalam skenario itu, dimana Petrus yang diajak omong sama Tuhan, ditanyai ya. Petrus ditanyai, dan sekarang dalam kejadian ini Petrus yang bertanya gitu. Nah, sampai sini aja udah aku dapat satu pesan yang menarik gitu, bahwa bertanya itu penting gitu loh. Tanpa bertanya seringkali kayak aku juga udah lama memaknai ini gitu, bahwa semua pembicaraan kita itu bisa dimulai dengan pertanyaan gitu. Piye kabarmu? Itu yang kita tanyakan ketika ketemu sama teman kita. Gimana kabar? Lagi apa? Dan lain-lain. Apa kesibukanmu? Salah satu contohnya itu yang sering kita tanyakan. Mungkin kadang terkesan basa-basi, tapi itulah cara kita untuk memulai sesuatu, memulai pembicaraan.
Dan itu nggak cuma buat orang lain, kadang pertanyaan paling penting itu ditujukan buat diri kita sendiri gitu. Kadang kita bertanya sama diri kita sendiri di saat-saat paling penting, paling krusial, paling kritis gitu ya, apa yang seharusnya aku lakukan, apa yang baik buatku, dan lain-lain gitu ya. Pertanyaan itu menjadi sesuatu yang penting, dan di awal ini aja udah ditunjukin banget bahwa pertanyaan itu something esensial dan menarik untuk kita ingat terus itu, bahwa pertanyaan yang baik, atau bukan masalah pertanyaan baik, tapi sering-seringlah kita bertanya gitu mengenai apapun yang mengganjal dalam hati, mengenai apapun yang kita ingin tahu. Bertanyalah gitu, maka Tuhan akan menjawab. Dan di sini disampaikan gitu ya. Ini pas ini Petrus dia tanya gitu, mungkin dia penasaran gitu, kenapa sih Petrus tanya ini gitu kan. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Kalau aku merefleksikan mungkin ya, aku bakal bertanya gitu. Mungkin ketika aku berada di diri Petrus ya, aku akan bertanya itu ketika aku memiliki permasalahan dengan, kalau di sini saudaranya gitu ya. Mungkin Petrus dia lagi punya problem gitu. Apa dia lagi kepikiran permasalahan di masa lalu mungkin dengan saudaranya yang itu mengganjal di hatinya, sehingga dia bertanya, aku tuh harus mengampuni dia berapa kali toh. Mungkin dah dia sampai bertanya kayak gini mungkin karena permasalahan itu terlalu berulang gitu ya. Katakanlah mungkin ini masalah utang gitu, bisa jadi gitu ya, kayak dia ngutang rak bayar, atau mungkin kayak melakukan kesalahan-kesalahan sepele, bisa jadi kayak kalau di kita tuh kayak lupa balikin anduk, lupa cuci piring, lupa nutup pintu, something yang sepele-sepele mungkin, atau something yang besar-besar juga bisa, kayak berbohong, berkhianat, atau kayak gitu-gitulah. Nah, mungkin di sini Petrus mengalami hal yang serupa antara dia dengan saudaranya, sampai dia buatek banget gitu loh, sampai dia ngopo tuh bocah kok sadar-sadar gitu loh. Dan kalau bahasa kita itu orang sabar ada batasnya, dan mungkin di sini Petrus sudah sampai batasnya gitu loh, sampai dia tuh capek hati, makan hati terus sampai dia merasa aku tuh harus mengampuni dia berapa kali gitu loh, sampai dia akhirnya bertanya itu ke Tuhan gitu. Dan aku di sini memposisikan mungkin ya dalam perspektif Petrus tuh, Tuhan Yesus itu mungkin bukan cuma sekedar guru ya yang bisa kita tanyai soal kebijaksanaan atau apa, tapi juga aku mau memposisikannya sebagai sahabat, dimana kalau aku punya problem aku cerita, aku tanya solusinya, aku tanya pandangannya, ngaramu kira-kira piye ya. Jadi kayak udah guru yang maha bijaksana, maha tahu, tapi juga aku bisa menanyakan hal yang mungkin buat aku sangat personal ya, karena dia sahabatku. Dan disinilah Petrus kemudian akhirnya bertanya soal ini, sampai berapa kali tuh aku harus mengampuni saudaraku gitu. Jadi kayak aku rasa ini bukan cuma masalah kepo atau apa, tapi dilatar belakangi kasus yang konkret gitu, kasus yang personal juga buat Petrus dalam hal ini, mungkin karena dia punya permasalahan dengan saudaranya. Cuma aku nggak tahu pastinya ya, aku hanya mencoba membuat pembacaan atau kisah ini menjadi lebih dekat denganku, lebih nyata, lebih real gitu. Dan tampaknya ini buat aku lebih sangat masuk akal mungkin ya, karena kalau aku tuh akan bertanya sesuatu yang memang aku butuhkan gitu loh. Dan di sini mungkin Petrus membutuhkan jawabannya itu, maka dia bertanya. Nah, sampai 7 kali lah Petrus tuh tidak hanya cuma sebatas bertanya, tapi dia berusaha dia sudah punya ukurannya berarti sebelumnya. Jadi nggak cuma dia nggak clueless, dia nggak punya dia bukannya yang sama sekali nggak tahu jawabannya, tapi dia punya suatu ukuran tersendiri. Apakah aku memaafkannya hanya sampai 7 kali? Aku nggak tahu kenapa 7 kali ini keluar gitu ya katanya, apa angka 7 ini, cuma mungkin itu menjadi batasannya dia. Sampai dia mengulangi perbuatan pengampunan itu sampai 7 kali, apakah itu cukup? Nah, makanya jadi kayak dia membutuhkan, dia nggak cuma butuh jawaban, tapi dia butuh penegasan atas apa yang dia sudah miliki sebelumnya.
sampai 7 kali itu loh, kayak ayo kudu ngampuni ping piro to, ping 5, ping 10. Untuk kasus ini Petrus ping 7 itu. Nah Yesus langsung berkata bukan, tegas gitu, bukan. Berarti di sini Yesus langsung to the point nih gitu istilahnya, karena dia mungkin ini menjadi hal yang sangat esensial bagi Yesus gitu, masalah pengampunan. Nah, oh iya masuk akal. Di sini Yesus sangat langsung to the point gitu. Perumpama pesan utamanya tidak disampaikan di akhir, tapi di awal. Jadi kayak setelah dia mengatakan itu, dia menyampaikan perumpamaan kan. Nah jadi dia tuh nggak ngomong perumpamaannya dulu, dia nggak langsung cerita perumpamaannya, tapi dia langsung ngomong the main point, the main message, bahwa dan dengan diawali dengan kata yang sangat tegas, bukan. Dia pengen supaya Petrus tahu bahwa itu 7 kali itu bukan ukuran yang tepat gitu, karena Yesus tahu ada dia pengen memberitahukan, dia pengen mengajari Petrus bahwa masalah mengampuni itu bukan cuma sampai 7 kali. Nah dia berkata bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi ini kayak permainan kata-kata, bukan kemudian kayak kita kalkulasikan ya 70 kali 7 kali gitu. Berarti kayak 70 kali 7 kali 70 kali 7 kali gitu ya, bukan 70 kali 7 ya, tapi 70 kali 7 gitu. Berarti kayak 490 mungkin 490-an gitu ya, atau berapalah. Bukan itu inti dari perkataan Yesus, kayak dia menggunakan 77. Itu kayak wong ngomong kui exaggerating, melebih-lebihkan, atau kayak ya buat aku permainan kata-kata kalau bahasa Jawa nih swidak rolas gitu. Oke banget sampai mungkin kita okenya tidak bisa kita bayangkan. Jadi kayak Yesus menggunakan, kan karena tadi mungkin karena Petrus kemudian sampai 7 kali ya, Yesus kemudian ngomong enggak 70 kali 7 kali 7 kali ping piro lah. Dia pengen menegaskan bahwa kamu mengampuni itu enggak terbatas, enggak ada batasnya untuk mengampuni itu, limitless. Karena mengampuni buat Yesus itu enggak ada titik akhirnya, kekal mengampuni itu. Nah setelah menyampaikan itu, barulah kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan yang ini juga sering kita kenal itu ya, soal ada seorang hamba raja, dia punya utang ke rajanya, raja, dan kemudian hambanya ini nggak bisa bales, dia minta mohon ampun dan dibebaskan. Oke, nggak apa-apa, ya udah tak bebas kesek. Tapi kemudian hambanya ini malah melakukan tidak melakukan hal yang serupa terhadap kawannya gitu. Jadi ceritanya hambanya ini punya utang 10.000 talenta. Nah di sini bersyukur ya, ada catatan kaki bahwa talenta itu keterangannya adalah ukuran jumlah uang Yunani yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Sedangkan 1 dinar adalah upah buruh harian. 1 dinar itu kayak UMR-nya orang Yunani gitu, orang Palestina di masa itu gitu. 1 dinar UMR-nya 1 dinar. Berarti 6.000 dinar, berarti 6.000 hari kerja. 6.000 hari kerja, bayangin. Dan dia berutang 10.000 talenta. 10.000 kali 6.000, 6 juta ya, 6 juta dinar, 6 juta hari kerja. Dan oke banget ya, berarti kan dia berhutang sebanyak itu ke rajanya. Kemudian dia memohon ampun karena dia belum bisa membayarnya gitu. Wih gede banget, berarti kayak 6.000 mungkin katakanlah berapa triliun mungkin ya kalau buat apa, atau miliar lah. Wah oke banget gitu, kamu utang berapa banyak, dan dengan memohon ampun ya wis
Dia nggak cuma menunda supaya jatuh tempo utangnya diperpanjang lagi, tapi bener-bener dibebaskan dan dihapuskan utangnya, blas diilang ketok. Dadi kowe pinjol ngono katakanlah, apa kowe ngutang ning sapa ngono, kancamu ngutang 1 triliun ngono, dan kemudian kamu nggak bisa bayar, dan kemudian kamu bilang tolonglah aku nggak bisa bayar, tolong bebaskan aku akan bayar lah nanti gitu. Dan temenmu tergerak oleh belas kasihan dan ya udah nggak apa, terus gimana, ya udah ambil wae, aku ikhlas ngono, dibebaskan. Edan lah we, edan banget loh. Jadi permasalahan pengampunan di sini di Yesus buat aku menyampaikannya dalam perumpamaan yang sangat-sangat mudah kita pahami, yaitu lewat materi yang selama ini kita bisa lihat di depan mata kita, sangat masuk dalam kesadaran kita, materi, uang lewat materi. Dia memperumpamakan bahwa bukan hal yang abstrak ini tuh, pengampunan itu bukan hal yang abstrak, dan dia pengen menunjukkan betapa konkretnya pengampunan itu melalui sesuatu yang perumpamaan yang material gitu, objeknya adalah uang gitu. Dan betapa luar biasanya belas kasih dan kekuatan pengampunan itu harusnya gitu. Sebesar itulah orang harus mengampuni gitu, bahkan even more gitu, lebih lagi. Nah, menariknya setelah itu diberikan kisah yang kontradiktif, bahwa si hamba itu keluar, wah seneng, kemudian ketemu mbek koncone utangnya 100 dinar, 100 hari kerja dibandingkan sama 6 juta hari kerja ya. 100 dinar bandingin 6 juta dinar. Dia ketemu itu langsung ditangkap, langsung dicekik. Dan kawannya melakukan hal yang sama persis yang dia lakukan, yaitu memohon ampun, bersujud dan memohon ampun, tapi lak terima aku, wih duitku, lebok kayak penjara. Jahat banget ya, tapi itu cerminan nyata loh di dunia ini gitu. Itu jahat banget gitu. Kenapa ya orang-orang tuh selalu lupa gitu loh. Ketika aku ngomong orang-orang tuh juga selalu ke aku juga sebenarnya ya, bahwa dirinya tuh telah mendapatkan banyak sekali kasih, banyak sekali pengampunan gitu, tapi lupa, sehingga dia merasa dirinya yang paling tersakiti, dia akhirnya merasa dirinya yang paling terluka, sehingga dia merasa berhak untuk tidak mengampuni orang, dia merasa berhak untuk menyimpan dendam dan sakit hatinya, dan menyimpan pengampunan, tidak memberikan pengampunan kepada orang-orang lain gitu. Di sini jelas banget sebenarnya gini, karena apa yang sebenarnya pengen disampaikan Tuhan, karena di akhir ayat 35 Tuhan menyampaikan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jelas banget, clear banget, nggak perlu menambah apa-apa lah di sana. Maksudnya di sini kan di kisah perumpamaan itu akhirnya si hamba yang brengsek itu akhirnya dipanggil lagi sama raja, itu ngomongnya, kowe ngopo deh ngono iki, kowe bar tak ampuni, tapi kamu nggak mengampuni orang yang persis salahnya sama yang kamu punya sama aku gitu istilahnya. Padahal dia kesalahannya jauh lebih dikit daripada aku mbek kamu loh. Kowe ora ngoco. Wes algojo ambil, males aku ndelok rupane. Dan diserahkan pada algojo itu jelas ya diapain ya, disiksa lah. Antara disiksa, dirotan mungkin, diapain lah, dibuat menderita. Hukuman atas tindakannya yang tidak bermoral, yang tidak tahu diri gitu.
sampai dia bisa melunasi seluruh hutangnya yang nggak tahu kapan, mungkin nggak akan pernah bisa dilunasi gitu. Dan di situ Yesus ngelingke ke kita, Bapa di surga selalu mengampuni kita sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Hutang kita terhadap Bapa, Dia selalu mengampuni ketika kita memohon ampun, kita menyesalinya, dan kita berjanji untuk membayarnya, menebusnya. Dan Tuhan akan memaafkan kita, mengampuni kita berapa kali pun gitu. Tidak terbatas betapa besar hatinya, betapa besar kasih pengampunannya, betapa besar belas kasihnya kepada kita yang sering kali berbuat dosa, sering kali menghutang ke Dia, dan sering kali berjanji untuk menebus hutang-hutangnya itu, tapi tidak pernah ditebus, dan kemudian mengulangi lagi, diputar terus, tapi Tuhan selalu mengampuni kita. Nah, tapi ketika kita memandang sesama kita yang berbuat hal yang sama terhadap kita, kita memutuskan untuk enggak, aku terluka, aku sakit, aku layak, aku berhak untuk menyimpan suka ini, sakit ini, dendam ini, dan aku tidak berhak dan layak untuk tidak mengampunimu. Aneh ya, kenapa ya kita jadi kayak gitu ya, kecenderungan gitu. Karena mungkin sulit gitu untuk bisa membayangkan bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Manusia itu suka lupa, atau antara suka lupa atau memang mungkin belum memahami gitu ya, betapa kita diampuni sama Tuhan gitu loh. Setiap harinya, setiap detik, setiap nafas kita selalu diberi pengampunan, kasih sayang sama Tuhan. Kita lupa, dan kita lupa, kita nggak tahu diri kayak tadi hambanya itu. Kita merasa berhak untuk menyimpan dendam terhadap orang lain dan tidak memaafkannya, tidak mengampuninya. Padahal kita sudah diberi teladan, kita sudah diberi contoh bahwa seharusnya janganlah kita menyimpan dendam, janganlah kita menyimpan luka, ampunilah orang-orang itu gitu. Siapalah kita yang berhak untuk memberikan hukuman terhadap orang lain? Ampunilah sesamamu gitu. Kita menjerit setiap kali kita berdoa, Bapa kami, ampunilah kesalahan kami. Tapi kata-kata setelah itu, apakah benar kita lakukan, atau hanya cuma di kata-kata doang? Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sudah belum? Iya enggak? Jujur aku pernah terjebak di sana itu. Aku sangat memiliki dendam yang sangat besar terhadap salah satu orang yang paling dekat sama aku ya. Selama belasan tahun, dan aku merasa aku layak untuk menyimpan dendam itu. Aku merasa layak untuk menghinanya, aku merasa layak untuk tidak mengampuninya. Cuma akhirnya aku disadarkan sama Tuhan bahwa kamu kayak gitu tuh yang sakit kamu sendiri, kamu kayak gitu yang terluka tuh kamu sendiri. Kamu menyimpan luka, berarti kamu memang sengaja membuat dirimu terluka setiap harinya. Dan dengan kamu seperti itu, kamu hanya membuat terluka orang-orang lain di sekitarmu. Sehingga pada akhirnya aku memutuskan untuk memaafkan ayahku. Tersebutlah siapa ya, memaafkan dia dan menerimanya kembali buat aku, menghapuskan kesalahannya di masa lampau. Forgive, but I will never forget gitu. Aku gak akan lupa, cuma aku maafkanlah semua kesalahan yang dia pernah lakukan, dan hatiku menjadi lebih baik. Aku merasa menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu. Tapi aku betul sekarang mengetahui bahwa ketika kamu pernah mengampuni orang yang benar-benar berbuat luka yang dalam sama aku, sama dirimu gitu, kamu akan tahu betapa pengampunan itu mahal banget harganya, nggak bisa ternilai gitu loh pengampunan itu.
Dan ketika kamu tahu betapa mahalnya itu, kamu akan betul-betul menghargai masalah ketika kamu diampuni. Kamu akan tahu rasanya betapa beratnya mengampuni orang lain yang berbuat salah pada kamu. Dan ketika kamu tahu, seharusnya betapa bersyukurnya kamu yang setiap hari ini diampuni sama Tuhan. Ampunilah sesamamu. Kenapa ya? Kebencian, dendam, tidak ada yang pernah mau mengampuni sesamanya. Dunia saat ini isinya cuma itu doang kan permasalahannya. Politik, ekonomi, bisnis, saling jegal, cinta, persahabatan, dipenuhi dengan kisah-kisah yang tidak pernah terselesaikan. Perang dengan pengampunan tidak pernah diselesaikan dengan pengampunan itu. Gila saja. Misalkan secara utopisnya gitu ya, semua orang mengimani hal ini bahwa kita harus mengampuni seberapa banyak pun salahnya. Gini sih maksudnya, kita akan berdalih kemudian kayak ketika kamu mengampuni orang seberapa banyak salahnya, kamu akan berpikir bahwa orang itu tidak akan tahu yang namanya kapok, dan dia akan terus mengulangi kesalahannya sampai kapanpun gitu. Sehingga kita berdalih dengan tidak mengampuninya itu untuk kebaikan dia, supaya dia jera, dia tahu batasnya, sehingga dia tidak mengulangi lagi kesalahannya. Itu masuk akal. Cuma bukan itu poinnya gitu loh. Aku pernah berada di titik dimana aku membuat kesalahan yang luar biasa besar terhadap orang yang sangat spesial buat aku berulang kali, dan aku minta maaf berulang kali, dan aku diberikan maaf berulang kali pula. Cinta, kasih itu yang melatar belakangi mereka memberikan maaf dan pengampunan kepadaku. Walaupun sampai mereka titik aku capek sebenarnya, cuma aku terlalu sayang kamu. Ya udah. Hati manusia itu mau sebatu-batunya dia. Ketika terus ditetesi oleh air cinta, air kasih, dia akan mulai sadar bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar. Dia akan mulai merasakan sakit perihnya melakukan itu. Betapa perihnya menyakiti orang yang betul-betul mencintainya, menyayanginya. Sehingga kekuatan cinta itu yang akan menggerakkan hatinya untuk tidak lagi melakukan kesalahan dan mencoba berubah, mencoba menebus hutang-hutangnya itu tadi. Aku sangat percaya namanya kekuatan cinta itu, walaupun itu sangat sulit pada prakteknya untuk dilakukan. Sakit banget. Cuma it's real gitu. The power of love is real. Ini intinya kan kasih, kekuatan kasih. Jadi kalau aku merasa bahwa solusi atas banyak permasalahan di dunia ini, dendam itu segala macam, adalah kasih. Dan ada cerita orang yang berkata bahwa mau digali manapun, berapa kali pun tidak akan ada akhirnya gitu. Cuma balik lagi gitu, yang empunya dunia ini siapa sih? Tuhan. Dan yang empunya hak dan kuasa atas setiap jiwa, nyawa manusia di dunia ini siapa? Tuhan. Siapalah kita yang berhak untuk ngejudge, menghakimi orang lain? Ini lama-lama menjadi masalah bukan retorika, filsafat mungkin ya, teologis, filosofis ya, kayak gitulah, yang masalah penghukuman, masalah pengampunan. Cuma intinya di sini aku cuma pengen ngomong, kekuatan cinta itu nyata, dan itu salah satu wujud paling besar dari kekuatan cinta itu adalah pengampunan. Disitulah seberapa jauh orang ujian paling besar tentang cinta itu ada di masalah pengampunan.
Kamu bisa bilang aku cinta dia, setiap hari cinta. Tunggu saatnya sampai ada momen ujian di mana cintamu akan diuji dengan bisakah kamu memberikan pengampunan terlepas dari kesalahan yang dia lakukan. Saat itulah kamu baru bisa bilang aku cinta dia apa enggak, dengan mengatakan aku bisa mengampuni dia atau tidak. Cinta, ya, kamu gak akan bisa mengampuni kalau gak punya cinta dan kasih kok. Mustahil banget, mustahil. Kamu hanya bisa mengampuni bila kamu punya cinta, bila punya kasih. Panjang nanti lah ceritanya kalau diterus-terusin. Oke, intinya di situ sih, di akhir tadi ya, bahwa kamu harus untuk bisa mengampuni itu kamu harus punya cinta, punya kasih yang besar. Dan ketika membicarakan kasih dan cinta itu sangat so big, so broad, so depth. Jadi kayak nggak akan cukup ketika kita bicarakan dalam satu podcast ini. But the thing adalah betapa besarnya cinta Tuhan pada kita, karena dia tidak pernah berhenti mengampuni kita. How big is His love for us? Betapa besarnya cinta kita buat kita. Itu satu hal yang dapat kita petik tentunya di sini, dan dengan kita dicintai, kita akan dapat mencintai seharusnya. Tentunya tidak akan bisa seperti itu kalau tidak kita sadari dulu. Kita tidak sadari, kita tidak menerimanya. Maka sadarilah bahwa setiap hari kamu dicintai Tuhan, setiap hari kamu diampuni Tuhan, dan dengan menyadari itu, menerimanya, kamu akan mulai mendapatkan kekuatan. Kamu akan mulai mendapatkan dorongan dan kehangatan. Kamu akan mulai mendapatkan cinta, kekuatan cinta untuk melakukan hal yang sama, yaitu mencintai dan dicintai. Mencintai dan mengampuni orang lain. Menarik sih ini, menarik banget. Oke, semoga next time kita punya kesempatan untuk bicara ini lagi ya. Tergantung nanti bacaan Injilnya apa. But hopefully ini gak akan pernah lepas, karena ini adalah salah satu tema utama Injil, salah satu tema utama Tuhan Yesus kan, cinta, kasih, compassionate, forgiving, something like that lah. Oke, thank you, terima kasih banyak teman-teman. Semoga hari kalian menyenangkan, kalian mendapatkan berkat yang luar biasa, pasti sih itu ya. Dan bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa juga, memohon kekuatan. Semoga Injil hari ini dapat menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kalian. Kalian menemukan titik-titik pencerahan yang berguna buat kalian, dan semoga kalian selalu dalam damai sejahtera. Ya, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Kau telah memberkati kami pada hari ini. Kau berikan hari yang luar biasa, Kau berikan perlindungan, Kau berikan sejahtera yang cukup bagi kami. Kiranya Tuhan Kau memaafkan kami. Kami di sini bersujud memohon ampun, layaknya hamba yang berhutang kepadamu, karena kami kembali berbuat dosa. Khususnya bagiku, aku banyak bermalas-malasan hari ini. Aku banyak meragukan, aku banyak takut, aku banyak meragukan kekuasaan-Mu atasku, jalan-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu, penyertaan-Mu. Aku meragukan itu. Maafkanlah aku Tuhan. Dan aku juga melakukan dosa besar pada hari ini, yaitu bermasturbasi. Kiranya Kau maafkanlah aku Tuhan. Aku menyesal atas dosa-dosaku itu. Dan Tuhan, meskipun kami banyak berbuat dosa, betapa besar dan luar biasa kasih-Mu pada kami. Engkau selalu mengampuni kami dan bahkan terus memberikan kami lebih dari yang kami butuhkan. Hari ini Kau perkenankan kami mendengarkan sabda-Mu dan merenungi apa yang hendak Kau sampaikan pada kami, bahwa Engkau mencintai kami, sungguh mencintai kami. Betapa besar cinta-Mu pada kami, sehingga Engkau bisa mengampuni kami setiap harinya, setiap kami melakukan kesalahan. Dan dengan demikian sudah pantas dan selayaknya kami melakukan hal yang serupa terhadap sesama kami.
Berilah kami kekuatan, berilah kami kesadaran Tuhan, untuk berutuslah Roh Kudus-Mu supaya kami berada dalam terang penyadaran-Mu, sehingga kami dengan menyadari betapa kami dicintai dan kami diampuni, kami dapat mencintai dan mengampuni sesama kami. Dan semoga dengan kami saling mencintai, dicintai, mengampuni, diampuni, kami dapat menciptakan dunia di mana kehendak-Mu terjadi di atas bumi seperti di dalam surga. Tak henti-hentinya kami bersyukur, menyembah, memuji nama-Mu Tuhan, karena Engkau-lah Juru Selamat kami, Penyelamat, Sahabat Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amin. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti ada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atmaeum Dei gloriam, Mani Patris et Filii Spiritus Sanctus. Amin. Terima kasih teman-teman. See you on the next episode. Berbuat baiklah and love you all. Bye bye.